Tinggal tersisa ada 5 pertandingan lagi di bulan Desember untuk menuju Campionato Inferno. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Kalian sedang menyaksikan Cerewetan Serie A, video yang gue buat untuk ngebahas klub-klub Serie A, mau baik di Liga Italia maupun di kompetisi Eropa. Dan untuk video kali ini gue bakal ngebahas 2 hal. Pertama, Juventus yang kembali kena kasus, dan yang kedua tentang perebutan Campionato Inferno, juara tengah musim. Siapakah yang berpeluang mendapatkan gelar tidak nyata, juara tengah musim antara Napoli, Milan maupun Inter. Siapa yang paling berpeluang? Juventus minggu kemarin adalah minggu yang sangat buruk setelah mereka dibantai 4-0 oleh Chelsea, lalu kemudian dikalahkan Atalanta 1-0 setelah 30 tahun tidak pernah menang Atalanta di kandang Juventus. Tetapi yang memburuk adalah di antara 2 kekalahan tersebut, Juventus kena kasus. Kasusnya adalah, judulnya begini kalau di beritanya: Juventus are under investigation for false accounting memo. The investigation regards profit from transfer and agents fees between 2019 and 2021. Jadi Juventus sedang diinvestigasi atas pemalsuan data keuangan. Ini meliputi keuntungan dari bursa transfer maupun fee royalti untuk si agent di 2019 dan 2021. Ini nggak ada jauh-jauh memang nih klub satu ini dari kasus. The list of individual being investigated for fraud, yaitu ada Juve Presiden Agnelli, presidennya kena, Juve Vice President Sinedved, Paratici yang sekarang di Tottenham Hotspur, kemudian ada former Juve Chief Financial Officer Bertola dan lain-lain. Ini katanya gue sempat baca ini tuh udah disetujui oleh the prosecutor is accusing Juve fixing papers to gain 282M. Jadi pemalsuannya supaya ada keuntungan 282M. Orang gila nih Agnelli. Jadi ini atas persetujuan Agnelli. Terus pemain-pemain yang terlibat dalam pemalsuan data transfer ini, data keuangan ini, ada Pjanic ke Barca, ada Melo, ada Rovella. Wah, banyak banget nih. Termasuk kalau nggak salah ada Cancelo juga. Ini mengerikan nih. Pengurangannya berapa poin ya? Ada kemungkinan yang 2020 kemarin dibatalkan atau poinnya dikurangi, cuma gua nggak tahu. Entahlah, ntar bakal jadi ramai lagi. Tapi kalau sampai dibatalkan, kasihan Cristiano Ronaldo. Masa dia selama di Juventus nggak dapat gelar sama sekali. Oke, itu dari Juventus. Teman-teman gimana nih? Juve kok bisa kayak gini ya? Parah banget ya mas. Mereka di transfernya Luis Suarez juga pemalsuan paspor. Mereka pernah kena skandal doping, Calciopoli. Aduh, ini klub bola kok kayak gini. Kemudian yang menjadi menarik, yang layak dibahas, sebentar ya, gue lihat dulu catatan gue. Not only Juventus, but club like Genoa, Sampdoria, Atalanta, Roma, and Napoli, Osimhen are also involved in manipulating their financial account, menurut data dari GDS. Sanction include fines, denda, having point taken away, pengurangan poin, or excluding from the league, dikeluarin dari liga, tapi itu kayaknya nggak mungkin. Kemudian swap deals with Barcelona and Manchester City are among 42 transfer under investigation. Jadi transfer ke City dan Barca. Oh, swap yang ke City itu berarti Cancelo sama Danilo ya. Itu juga jadi bagian dari penyelidikan. Kantor Juventus juga udah digeledah. Wah, ini mengerikan banget. Kemudian yang ingin gue bahas lagi di sisa musim ini adalah kemarin Romagnoli dibully Berardi. Milan akhirnya kalah 2 kali beruntun dan menyebabkan poin mereka sekarang sangat tipis bedanya dengan Inter. Dari 14 pertandingan hanya beda 1 poin. Sementara Napoli sekarang berdiri kokoh, berbeda 3 poin dari Milan, berbeda 6 poin dari Inter.
Yang mengejutkan sampai dengan sebelum bulan Desember ini berakhir, sebelum bulan Desember ya, ketika memasuki bulan Desember ini, Roma ada di peringkat 5, Atalanta peringkat 4, Juventus yang kalah terus-terusan sekarang ada di bawahnya Fiorentina bahkan, dan Lazio, Sarri juga keok. Wah, ini parah banget sih. Sarri ini sekarang ada di peringkat 8. Berarti emang pelatihnya Fiorentina ini gokil banget. Dia ini pelatih Empoli kan, si Italiano ini bagus. Berarti memang Italia terus menelurkan pelatih-pelatih bakat, pelatih-pelatih berbakat. Nah, sejauh ini yang jadi top skor di Serie A adalah Vlahovic 11 gol. Jadi kalau striker disebut hebat di Liga Italia ketika dalam satu musim mencetak 11 gol, dan sekarang Vlahovic udah 11 gol. Di bawahnya ada Immobile. Lazio walaupun terpuruk di papan tengah, tetap Sarri mempertunjukkan kemampuannya dalam memaksimalkan potensi penyerang di eranya dia. Higuain nyetak banyak gol. Kemudian ada Giovanni Simeone, Verona nyetak 9 gol, Zapata 9 gol. Kemudian Pedro yang isunya akan menjadi dinasionalisasi jadi Italia, cetak 8 gol. Ternyata pencetak gol terbanyak Inter yang menjadi tim dengan produktivitas paling bagus justru hanya Dzeko dan Lautaro Martinez, cuma 7 gol. Tetapi ini dari 10 besar cuma Dzeko dan cuma Inter yang punya 2 pemain sekaligus, yaitu Dzeko dan Lautaro Martinez. Yang mengejutkan lagi ada Candreva dengan 6 gol dan Arnautovic. Untuk asis, Barella nggak beranjak dari beberapa pertandingan sebelumnya, 5 asis. Yang terus menyalip adalah Theo Hernandez, terus bertambah. Nah, tinggal tersisa ada 5 pertandingan lagi di bulan Desember untuk menuju Campione di Inferno. Peringkat pertama Napoli akan menghadapi Sassuolo yang mengalahkan Milan dan juga mengalahkan Juventus. Berarti Napoli di tengah pekan ini akan menghadapi partai yang sangat sulit. Setelah itu bertemu Atalanta pula. Masih ada Milan. 3 partai sangat besar di bulan Desember ini, krusial buat Napoli. Sementara klub peringkat 2 AC Milan, mereka besok akan melawan Genoa. Terberatnya hanya Napoli. Tapi Milan karena lagi terpuruk ini kita nggak tahu nih. Dan terlebih lagi di Liga Champions dia juga masih menggantungkan 1 pertandingan lagi. Berarti dia harus serius banget di minggu depan di midweeknya. Jadi mereka harus jaga kondisi. Sementara Inter di tengah pekan ini relatif gampang. Spezia cuma abis itu melawan Roma. Yang perlu teman-teman ketahui, Romanya si Mourinho ini kalau menurut data WhoScore, mereka areal duel mereka ada di peringkat 2. Peringkat 1-nya Sampdoria. Shot per gamenya di peringkat 1 ngalahin Inter 17,9 shot per game. Kemudian Roma ratingnya juga ada di peringkat 3 mengalahkan AC Milan. Walaupun secara klasemen mereka ada di peringkat 5. Artinya Mourinho menampilkan permainan yang agresif, menyerang. Dan secara statistik menunjukkan keunggulan di beberapa aspek. Ini berarti berbahaya banget. Tapi selebihnya Inter akan menghadapi lawan yang relatif mudah. Ada Spezia, ada Cagliari, ada Torino. Ini yang lambang, ini apa sih? Kok gue jadi nggak tahu nih. Yang lambangnya sebelumnya si Torino ini. Sebentar, gue penasaran yang lambangnya gitu tuh apa ya? Fiorentina jelas bukan, Bolonya bukan, Verona bukan. Oh, Salernitana. Berarti Milan baru akan sulit nanti di 2 pertandingan 2 pertandingan sebelum berakhir, yaitu Napoli. Si Napoli akan ketemu 3 lawan kuat, sementara Inter akan ketemu lawan kuatnya Roma. Untuk teman-teman gimana? Siapa yang akan menjadi Kapolista? Gimana? Jagoan teman-teman siapa? Walaupun gue fans Inter, kalau soal menyimak Liga Italia kita fair-fairan aja. Yang bagus kita bilang bagus, kalau kita ngejek ya sudah lah ya, namanya juga klub bola, masa nggak ejek-ejekan. Sejauh ini Atalanta yang gokil sih ya teman-teman ya. Konsisten, dia nggak belanja yang berlebihan, tetapi tetap ada di papan atas. Gokil. Yang mengejutkan justru di zona Degra, Genoa dan Cagliari nih. Sementara Spezia Venezia sejauh ini klub yang memang nggak begitu punya nama besar di Serie A, tapi sejauh ini berada di luar zona degradasi. Gue tunggu komen teman-teman soal
skandalnya Juventus dan Capolista. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Oh ya, bagi yang ingin gue promoin untuk produknya, gue buatin Google Form deh, silakan isi ya di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan Inter atau cerewetan-cerewetan Serie A berikutnya. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Forza Serie A. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.